Halo rekan-rekan pemirsa YouTube, saya Dor Christian, senang bisa menjumpai rekan-rekan melalui vlog saya kali ini. Dan masih di channel YouTube saya, @sharit. Oke, sesuai judul vlog saya kali ini, saya ingin berbagi pengetahuan dengan rekan-rekan yang saat ini sedang dalam proses belajar tentang program Microsoft Excel. Agar proses belajar lebih optimal, sangat penting untuk teman-teman terlebih dahulu mengenali bagian-bagian yang terdapat pada tampilan visual dari program Microsoft Excel tersebut. Bagian-bagian pada Microsoft Excel ini dalam bahasa sistem biasa disebut user interface. User interface sendiri adalah media komunikasi antara kita sebagai user atau pengguna dengan sistem dari program Microsoft Excel itu sendiri. Dan sebelum kita kupas satu persatu bagian-bagian atau user interface dari Excel tersebut, terlebih dahulu silakan rekan-rekan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jangan kemana-mana, tetap di @sharit. Baiklah rekan-rekan, yang pertama adalah bagian start screen atau layar awal. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa start screen ini mulai diperkenalkan oleh Microsoft pada program Microsoft Excel versi tahun 2013. Jadi dipastikan untuk rekan-rekan yang menggunakan versi 2010 ke bawah akan belum menjumpai start screen ini pada program Excel yang kalian gunakan. Dan start screen yang saat ini bisa rekan-rekan lihat pada tampilan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama ada di sisi kiri. Di bagian ini akan ditampilkan daftar file yang baru kita buka sebelumnya. Jadi akan mempermudah rekan-rekan untuk memanggil kembali file yang kalian sudah simpan sebelumnya. Dan di sisi ini juga terdapat tombol menu Open Other Workbooks. Kalian dapat menggunakan tombol ini untuk mencari file pada penyimpanan kalian yang tidak terdapat pada list file yang tampil pada sisi kiri ini. Dan selanjutnya kita ke bagian yang kedua, yaitu bagian kanan pada start screen ini. Di sisi kanan ini menampilkan daftar template tema yang ada pada sistem. Dan jika kalian tidak menemukan template yang kalian inginkan, teman-teman bisa menggunakan kotak pencarian untuk mencari template yang teman-teman inginkan pada database Microsoft Excel yang pastinya secara online. Ya, selanjutnya apabila teman-teman ingin membuka workbook atau buku kerja baru yang standar, teman-teman bisa pilih dan klik template yang berlabel blank workbook, atau juga bisa menggunakan jalan pintas menggunakan keyboard, yaitu dengan menekan tombol Ctrl dan tombol N secara bersamaan pada keyboard Anda. Ya, jadi secara singkat kita sudah mengenal tentang start screen dari program Microsoft Excel. Kita berlanjut ke bagian yang selanjutnya. Ya, kita lanjutkan ke application Windows. Pada tampilan visual Microsoft Excel saat ini ada beberapa bagian dari application Windows Excel. Yang pertama, kita langsung menuju ke Quick Access Toolbars. Pada bagian ini memuat buton atau tombol-tombol menu umum yang sering sekali kita gunakan. Tombol-tombol ini bisa kita atur atau kita custom tampilannya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya kita ke bagian ribbon. Bagian ini merupakan tombol-tombol perintah pada Excel yang dikelompokkan dalam bentuk tab sesuai fungsi-fungsinya, seperti tab Home, Insert, Back Layout, Formula, Data Review, View, dan tab Developer yang secara tampilan standar disembunyikan.
Dan pada masing-masing tab terdapat tombol-tombol pengaturan seperti contoh pada tab Home berisikan kelompok, tombol-tombol clipboard, lalu font, alignment, dan seterusnya. Beralih ke bagian selanjutnya adalah formula bar. Bagian ini menunjukkan sel yang aktif beserta isinya. Formula bar ini juga menjadi tempat di mana nantinya kita akan menuliskan rumus atau biasa disebut formula Excel. Kita lanjutkan ke worksheet area. Bagian ini juga disebut workspace yang berisikan sel-sel yang dikelompokkan oleh kolom-kolom yang diberi simbol A, B, C, dan D, dan seterusnya. Lalu ada baris atau row dengan simbol angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi di dalam sel-sel inilah nantinya kita akan menyusun data-data sesuai kebutuhan kita. Dan kita langsung menuju bagian yang terakhir dari application Windows, yaitu status bar. Di status bar, bagian ini menunjukkan informasi status program Microsoft Excel yang sedang berjalan. Ya, di status bar ini kita bisa melihat status dari informasi dari file ataupun jendela kerja yang sedang kita edit. Demikian beberapa bagian dari application Windows. Baiklah, bagian selanjutnya adalah backstage view. Jadi untuk menampilkan visual backstage view ini dengan cara kita klik menu file yang terdapat di samping tab Home pada ribbon, dan ya, ini adalah tampilan backstage view. Yang perlu rekan-rekan ketahui adalah backstage view ini mulai diperkenalkan oleh Microsoft pada program Microsoft Excel di versi tahun 2010. Ya, jadi ketika kita membuka backstage view ini, kita akan menemukan informasi yang berkaitan dengan file Excel yang sedang kita buka. Selain itu juga terdapat tombol-tombol menu dan juga ada tombol option yang berfungsi untuk pengaturan dari program Excel. Ya, ini adalah jendela dari pengaturan Excel. Di sini ada pengaturan umumnya, formula, proofing, save, language, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai tempat kita mengatur program Microsoft Excel kita. Ya, itulah bagian user interface dari backstage view. Ya, selanjutnya adalah bagian contextual tab. Tab ini akan muncul pada saat kita menyeleksi atau memilih objek-objek tertentu, dan dalam tab ini berisi tombol-tombol perintah dan pengaturan yang memang dikhususkan untuk objek yang kita pilih tersebut. Dan contohnya adalah sebagai berikut. Pada saat kita membuat satu objek, barangkali lebih tepatnya shapes, ya, ini adalah bagian dari contextual tab yang juga berisi kumpulan atau kelompok-kelompok dari tombol-tombol pengaturan ataupun tombol perintah yang mana memang dikhususkan untuk objek yang kita pilih tersebut. Jadi seperti
kelompok pengaturan shapes-nya sendiri, juga ada pengaturan mengenai warna dan lain sebagainya, juga kelompok-kelompok tombol pengaturan yang lain yang memang akan tampil pada saat kita memilih objek tertentu yang pada saat ini pada tampilan yaitu objek shapes dalam bentuk persegi panjang. Dan contextual tab ini akan hilang ketika kita melepas atau mengunselect pada objek kotak ini, dan akan tampil kembali, muncul kembali pada saat kita kembali memilih objek ini. Jadi inilah bagian dari program Microsoft Excel contextual tab. Baiklah, demikian beberapa bagian user interface dari program Microsoft Excel yang telah kita pelajari bersama, dan yang harus teman-teman ketahui agar proses belajar program Microsoft Excel bisa lebih mudah dan lebih optimal. Dan untuk mendalami lebih jauh tentang bagian-bagian dari user interface program Microsoft Excel tersebut, kembali akan kita pelajari bersama di video-video saya selanjutnya. Dan sebelum saya akhiri, tak lupa saya harapkan dukungan rekan-rekan untuk channel ini dalam bentuk subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat untuk teman-teman lainnya. Selain itu, tak lupa juga kiranya teman-teman memberikan masukan, saran, bahkan kritik melalui kolom komentar pada video ini guna pengembangan channel saya ini. Dan akhir kata, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Tetap semangat berkarya, tetap jalankan perilaku hidup sehat, dan sampai jumpa.